Nah, kita ulang lagi. Jadi inilah hasil dari. Jadi dengan tidak adanya pupuk silika, kurangnya definisi pupuk silika, maka sekarang kondisi sawah yang ada di Solok tersebut adalah dalam kondisi kurang sesuai, maka produksinya akan stagnan atau menurun, sehingga produksinya hanya sekitar 4,5 ton. Sedangkan pada daerah yang mungkin dikasih perlakuan yang bagus sampai 6,5 ton. Secara umum adalah 4,5 ton yang ada di Solok tersebut. Namun kita beri pupuk silika, dia sumber silikanya itu bisa dari abu terbang batu bara, karena dalam bentuk pupuk tidak ada di Indonesia. Kenapa tidak kita berikan dalam bentuk abu sekam? Abu sekam itu silikanya tidak tersedia. Lama dalam bentuk kristal dia tidak tersedia. Harus dalam bentuk abu terbang batu bara, itu lebih bagus dia. Nah, inilah yang akan merubah kesesuaian itu menjadi biru ini. Menjadi semuanya menjadi S2. Dari yang S3 itu 82,9%. Apabila kita berpupuk silika, maka akan berubah menjadi S2 sebanyak itu. Dengan arti bahwa di samping perbaikan genetika dan juga pupuk silika ini lebih sangat dibutuhkan daripada pupuk-pupuk yang lain. Pupuk ini sudah siap, tapi harus ditambah dengan pupuk silikon agar dia itu terjadi perbaikan produksi. Inilah ucapan terima kasih yang diberikan kepada Profesor Sugi Masunaga dari Semana University dan juga peneliti dari Indonesia yang membantu bulletin ini. Maka bagaimana kita menemu masalah silika ini, kemudian kita dalami lagi dari mana saja distribusi silika tersedia yang ada di kota Solok ini, yang kita ini akan kita buat, kita sudah publiskan pada jurnal Geoderma ini, TBC Fair dengan Q1 dan juga WOS Scopus dengan judul Geochemical Method for Mapping Available Silica Distribution in Soil in West Sumatra Indonesia. Jadi bagaimana kita itu memetakan dengan metode geokimia tentang silikon tersedia distribusinya di tanah di Sumatera Barat Indonesia. Ditulis oleh Aplizar ini, edisi Profesor Jamaluddin Hussein Ahmad Purdwali. Jadi secara umum itu kita temukan tadi bahwa telah terjadi rata-rata silikon di tanah sawah di Dasumani itu 300 kecil 300 mg, dan ini menandakan defisiensi. Dan sumber silikanya itu bisa dari gunung berapi dan abu vulkanik dan juga dari irigasi. Namun dari ini dapat kita menyimpulkan bahwa silikon tersedia pada daerah yang dimana C faktornya itu di usia kalkulasi itu rendah, pH-nya akan menunjukkan apabila daerah itu rendah pH-nya, maka ditemukan pula tersedia silikon ini juga tentu rendah. Dan ini mengindikasikan bahwa soil erosi, di mana daerah tinggi soil erosinya itu nih sawah itu kemudian daerah silikon di dalam sungai itu ditemukan lebih tinggi daripada yang ada pada tanah sawah dan lainnya. Ini menandakan bahwa silika tersedia di dalam tanah itu yang banyak dalam tanah di permukaan, kemudian dengan adanya erosi diangkut oleh erosi, kemudian disimpangkan dalam bentuk sedimen. Dan rata-rata erosi ini kita tengok korelasi itu berkorelasi negatif dengan konsentrasi silikon tersedia di dalam tanah. Artinya apa? Apabila erosi tinggi, maka silikonnya di dalam tanah itu adalah rendah, silikon tersedianya. Artinya apa? Diangkut oleh erosi sehingga dalam sungai. Ditemukan dalam sungai itu tinggi pula silikonnya. Bagaimana dengan land use tipe? Tipe lahannya itu adalah bahwa tanah sawah itu termasuk kecil dan hutan juga kecil, CP faktornya dalam potensial. Di mana daerah yang rendah CP ini ditemukan pula pH-nya rendah. Dan di situ pun juga ditemukan silikon tersedia pun juga rendah dalam tanahnya. Jadi kalau di sawah karena banyak ditambang, kalau di hutan karena banyak mungkin asam organik, sehingga rendah silikonnya. Dan temuan ini mendikasikan bahwa erosi dan tanah dan tata guna lahan itu
mempengaruhi. Tipe itu mempengaruhi distribusi silikon tersedia di dalam atau zat dasmani ini. Itulah dari tembuhan dari abstrak ini. Maka kita tengoklah dari pendahuluan ada ini bahan dan metode, itu masuk ke pendahuluan tadi. Mengapa kita komponen ini? Karena tidak pernah diberikan silikon oleh pemerintah kepada tanah sawah yang hanya difokuskan pupuk urea, pupuk SP36, pupuk KCL, itu NPK. Sedangkan silikon ini bagi tanah sawah itu ada kebutuhan yang sangat tinggi, bagaikan unsur makro pula bagi tanaman sawah. Dan penelitian-penelitian tentang silikon ini masih sangat sedikit pula dilakukan di Indonesia. Sangat sedikit sekali, dan bahkan bagaimana karakter hubungannya dengan erosi juga masih sangat sedikit sekali dianalisa. Pada erosi ini akan membawa tanah di permukaan yang tinggi di Gunung Sago, itu Gunung Talang tersebut, kemudian diendapkan di tempat-tempat yang lebih datar di bawahnya, seperti di Sumani itu. Ini adalah bahan dan metodenya. Dilakukan pengambilan sampel tanah di tanah sawah, ada lebih dari seratusan sampel tanah sawah, kemudian juga sampel air, sampel sedimen sungai. Itulah diambil. Kemudian ini adalah semacam sebuah possible faktor mempengaruhi distribusi tersebut adalah ini. Ada di sini namanya sumber dari silikon, itu bisa dari abu vulkanik dan irigasi, kemudian di bawah dihanyutkanlah oleh erosi, karena erosi tinggi pada daerah belereng ini, dan topografi erosi tinggi lebih 100 ton, kemudian di bawah disusuk das ini, kemudian diendapkanlah di daerah yang datar. Maka daerah ini menjadikan sebagai pupuk juga, sebagai alami peninggian silikon, dan silikon tersedia ini dalam tanah pasti juga dipengaruhi oleh pH, total karbon, dan lain-lain sebagainya. Inilah yang jadi pusat, dan ini adalah sebaran sampel tanah dan sebaran jalur sungai yang ada di Das Sumani. Dan ini ada juga sub-sub dasnya, ada Sumani, Gawang, Imang, Lembang, Aripan, dan ini adalah tata guna lahan yang ada di Gunung Sago. Dan di Das Sumani tersebut ada sawah, ada hutan, ada erosi tanah, ada sedimen, ada ini campuran, ada sayur-sayuran, ada semak-semak belukar. Dan ini adalah ciri faktor. Ini adalah metode erosi nanti ini. Dari itu, ini adalah rumus dari masuk zat kimia. Juga kita analisa dari bagaimana kimia dari abu vulkanik dari Gunung Talang yang menyumbang tersebut. Kemudian silikon dari air sungai kita analisa, silikon di sedimen kita analisa. Kemudian itulah kita bandingkan, dan bagaimana cara pertanian sawah yang ada di Das Sumani tersebut. Seperti inilah pupuk yang digunakan oleh mereka. Ada SP36, ada KCL, ada dengan K2O, di mana dosisnya kurang lebih adalah 148 maksimal, N per hektarnya 72, P2O5-nya, kemudian 63 K2O-nya. Ini dari interview petani ini yang kita dapatkan ya. Kemudian dari itu juga kita ambil sampel tanah, tanaman, dan air. Kita analisa pula, kemudian juga kita lakukan analisa erosi di sana dengan rumus Jose RKLSCP. Ini adalah rumus-rumus erosi tersebut, dan ini adalah data yang kita amati. Persediaan silikon dan erosi yang dianalisis di Das Sumani tersebut seperti ini. RKLSCP dan erosinya, kemudian SiO2-nya kita amati, kemudian ini status SiO2-nya, di mana D ini artinya defisiensi, L-nya artinya low, dan umumnya antara itu saja. Erosi, walaupun erosinya tinggi atau rendah di tanah sawah ini, dari kriterianya ini ada yang tinggi, kita temukan erosinya masih tetap rendah. Tapi ada erosi yang tinggi, tapi bila kebunnya itu semak gandum, maka tinggi pula maka tidak dipengaruhi dia oleh erosi ini, karena tidak banyak dibawa silikon itu oleh tanaman kebun campuran, tapi yang dibawa oleh sawah. Inilah data-datanya. Kita ada berjumlah berapa nih? Banyak sekali jumlahnya, lupa pula mengasih nomor, tapi ada lebih dari 100-an data. Dari data ini kemudian hasilnya, secara umum bagaimana sifat fisika kimia dari tanahnya. Dari sini dapat kita amati bahwa tanahnya ini adalah antara